Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat walaupun pada masa pandemi COVID-19. Baik, anak-anakku sekalian, di pagi hari yang cerah ini kita akan memulai materi pelajaran biologi di kelas 11 bab pertama. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan siap dan selalu oke. Baik, anak-anak sekalian, kita tengok saja materinya tentang sel. Kita tengok. Sudah terlihat anak-anak sekalian? Halo? Anak-anak sekalian sudah bisa berkomunikasi dengan? Belum. Bisa dilihat? Udah, Pak. Udah. Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah, Oke. Pak. Baik anak-anak sekalian, tolong diperhatikan dengan seksama dan dengan rasa yang tulus dan ikhlas. Biar apa nanti yang disampaikan dan didapat pada materi daring ini atau virtual ini, kalian bisa memahami dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, kita tengok di sini ada bahasa biology is life. Kelihatan? Ini bisa dibaca oleh kalian semua? Biology is life. Halo anak-anak sekalian? Bisa. Oke, terima kasih ya. Jadi nanti kalau mau menjawab itu mute-nya dibuka, kalau sudah menjawab mute-nya ditutup kembali biar berjalan dengan baik dan lancar. Oke anak-anak sekalian, siswa dan siswi kelas 11 yang Bapak cintai. Di sini sebelum Bapak melangkah ke materi tentang sel, di sini Bapak akan mengulas sedikit tentang makna dan arti daripada biologi. Biologi ini ya terdiri dari dua kata, yaitu bios dan logos. Sudah sering mendengar bahasa itu ya anak-anak ya? Biologi itu berasal dari dua suku kata. Yang pertama dari kata bios dan yang kedua dari kata logos. Bios artinya hidup. Ya. Kemudian kalau logos atau logis itu artinya ilmu. Ya, ilmu tentang. Jadi kalau kita satukan, biologi adalah ilmu tentang. Tentang apa kira-kira? Jelas. Di sini tentang makhluk hidup. Ya. Jadi selain daripada makhluk hidup, berarti bukan termasuk ke dalam biologi. Tapi semua makhluk yang ada di alam ini berkenaan dengan biologi. Jelas barangkali anak sekalian? Jelas, Pak. Jelas? Jelas. Nah, karena di dalam biologi itu ada dua unsur, ada unsur organik dan unsur anorganik. Nah, unsur organik itu dimulai dari makhluk hidup, ya, termasuk kepada manusia. Kalau Bapak sebelum melangkah kepada sel, makhluk hidup itu ada berapa anak-anak sekalian? Ada berapa makhluk hidup itu? Ada 3 atau ada 4? 3. Ya. Nah? Ya. Waduh. Ya.
Jadi yang menjawab 3 itu harus update data lagi ya. Makhluk hidup Oh, itu terdiri dari 4 ya. Sekarang silahkan dibuka pola pikirnya, mindsetnya bahwa makhluk hidup itu ada 4. Satu apa? Kita interaktif saja silahkan. Satu apa? Manusia. Hah? Manusia. Oke, terus yang kedua apa? Hewan. Terus yang ketiga? Hewan. Tumbuhan. Tumbuhan. Yang keempat apa adik-adik? Sel. Yang keempat adalah mikroorganisme. Ya. Ya, jangan dilupakan. Ya, jadi makhluk hidup itu sejak hari ini kalian tahu bahwa makhluk hidup itu bukan 3, tetapi 4. Oke, ya. Nah, semua itu berawal atau bermula dari sebuah ini. Apa ini? Apa ini? Dari sebuah Sel. sel. Sekarang kita tengok apakah sel itu, nah di sini. Apakah itu sel atau apakah sel itu? Adik-adik bisa menyaksikan di sini bahwa sel di sini merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Jelas ya? Jadi semua makhluk yang ada di alam ini tersusun dari sebuah sel. Sel berkumpul membentuk jaringan. Jaringan berkumpul membentuk organ. Kumpulan organ disebut organisme. Itulah sel. Ya, jadi ada sel itu ada yang mengatakan unit struktural atau unit fungsional. Ya, jadi struktural ini sel terdiri dari berbagai macam organ dan terdiri dari berbagai macam fungsi masing-masing sesuai dan serasi sesuai fungsinya. Ya. Itu sel. Jadi sel dalam tubuh itu memiliki fungsi dan memiliki struktural. Struktural di sini itu terdiri dari bagian-bagian nanti dan fungsional di sini berarti fungsi-fungsi dari struktural sel tersebut. You understand? Yes. Oke, thank you ya. Semoga adik-adik selalu sehat dan bahagia ya. Amin, Pak. Nah, inilah dari definisi sebuah sel ya. Jadi sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Jadi makhluk hidup yang ada di alam ini tersusun dari sebuah sel. Jelas ya? Oke, sekarang kita berbicara tentang komponen penyusun sel. Ya. Jadi di sini definisi tentang sel dan di sini komponen penyusun selnya. Ternyata sel dalam makhluk hidup itu tersusun dari 2 penyusun. Ya, atau dari 2 komponen. Yang pertama adalah komponen kimiawi dan yang kedua adalah organel sel. Jadi sel ini tersusun dari komponen kimiawi dan organel sel. Jelas ya? Jadi nanti kalau ada yang nanya, sel itu tersusun dari komponen apa saja? Yang pertama adalah komponen kimiawi. Dan yang kedua adalah komponen organel sel. Jelas ya? Itu adalah komponen penyusun sel. Ada 2 komponen, yang pertama komponen kimiawi dan yang kedua adalah organel sel. Sekarang kita lihat di sini.
Kita lanjutkan, next. Nah, tadi di sini bahwa sel itu adalah komponen tersusun dari komponen kimiawi dan organel sel. Sekarang kita lihat komponen kimiawi terlebih dahulu. Inilah anak-anak sekalian bahwa sel dalam tubuh makhluk hidup itu tersusun oleh komponen kimiawi. Komponen kimiawi terdiri dari dua senyawa. Ada senyawa organik, ada senyawa anorganik. Di sini adik-adik bisa melihat dengan jelas dan seksama bahwa komponen kimiawi ini berkaitan nanti terjadi di dalam tubuh kita dan ini akan bekerja sesuai serasi dengan fungsinya. Nah, komponen kimiawi ini terdiri dari satu senyawa organik. Senyawa organik terdiri dari yang namanya karbohidrat, kemudian lipid, kemudian protein, kemudian asam nukleat. Ini semuanya terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Ya. Nah, salah satu contoh, Bapak ambil contoh di sini karbohidrat. Karbohidrat ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai sumber energi. Jadi biar kalian sehat, biar kalian bertenaga, biar kalian jalannya kuat, larinya kencang, disinilah ya peran daripada yang namanya karbohidrat. Nah, sumber daripada karbohidrat di sini ya anak-anak sekalian itu bisa dari nasi, bisa dari roti, ya, bisa dari manihot utilissima gitu ya. Mungkin kalian tahu ya manihot utilissima itu bahan energi yang pengganti nasi juga bisa ya. Gitu. Apakah Pak manihot utilissima? Nah, itulah tugas kalian gitu untuk mencari bagaimana biologi itu is life gitu ya. Nah, lipid. Nah, lipid di sini ini sama ya. Lipid ini adalah lemak ya. Kemudian protein, kemudian asam nukleat. Nah, kemudian senyawa anorganik. An itu berarti tidak ya, organik itu bisa disintesis ya atau bisa dirubah. Kalau anorganik ini bisa biotik ya, istilah yang lainnya ya, senyawa organik itu biotik, kemudian senyawa anorganik itu bisa dikatakan juga abiotik. Nah, anak-anak sekalian, ini senyawa organik terdiri dari karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Kemudian senyawa anorganik itu terdiri daripada air dan mineral. Ya, pasti tahulah yang namanya air ya, tubuh. Baik itu tumbuhan, hewan, kita sebagai manusia butuh yang namanya air. Karena dalam analisa bahwa 50-95% tubuh kita terdiri daripada air. Nah, itulah komponen kimiawi yang menyusun sel. Untuk selanjutnya, bagian-bagian sel ya. Atau tadi dikatakan di sini organel sel ya. Nah, ini. Bagian sel. Sel itu secara garis besar ada berapa tuh? 3 ya, ada 3 organ atau 3 organel. Yang pertama di sini adalah membran sel, kemudian inti sel atau nukleus, kemudian sitoplasma. Ya. Nah, di sini membran sel ini adalah batas atau dinding ya yang dimiliki oleh sel. Nah, adik-adik di sini bisa membaca nanti fungsi-fungsi daripada membran sel itu apa, inti sel itu apa, gitu ya, sitoplasma itu apa. Nah, nanti ini bagian adik-adik ya. Yang Bapak sampaikan adalah bagian daripada sel. Bahwa sel terdiri daripada membran sel, inti sel atau nukleus, dan sitoplasma. Nah,
fungsi-fungsinya sesuai tadi Bapak katakan ya di sini. Ya. Nah, ada unit struktural, ada unit fungsional. Jadi nanti bagian-bagian dari sel ini ya, bagian-bagiannya dan fungsi-fungsinya nanti itu adalah tugas adik-adik untuk mencari dan membedah apa itu membran sel, apa itu inti sel, apa itu sitoplasma. Nah itu anak-anak sekalian, bahwa bagian-bagian daripada sel yang dimiliki oleh baik itu sel hewan ataupun sel tumbuhan. Nah sekarang kita melangkah ke membran sel. Nah ini adalah bentuk daripada membran sel. Jadi nanti di sini ya akan terjadi proses ya secara kimiawi di sini. Ya. Nah, ini bagian luarnya ada protein intrinsik, ada glikoprotein, ada glikolipid, ada protein intrinsik. Ya. Nah, ini adalah bagian-bagian atau strukturisasi daripada membran sel. Ya. Nanti kalau adik-adik melihat gambar seperti begini, kemudian bagian-bagiannya seperti ini adalah bentuk atau karakterisasi daripada membran sel. Oke. Nah, yang tadi ya, yang ini membran sel, ini contohnya. Ya. Ini membran sel, ini contohnya. Ya. Jadi nanti adik-adik bisa dengan seksama melihat ya. Di internet pun banyak gambar-gambar seperti ini anak-anak sekalian ya. Jadi bagian sel yang pertama adalah membran sel. Membran sel kita tayangkan seperti ini. Ya. Nah, tugas dan fungsi daripada adik-adik ya, selaku generasi penerus harapan bangsa, cari ya. Apa sih protein intrinsik ini? Ya kan? Apa sih glikoprotein ini? Posisinya berada di antara apa dengan apa? Ya. Itulah yang disebut dengan membran sel. Nanti anak-anak sekalian bisa mencari dan membaca bagaimana proses yang terjadi di dalam sel, ya. Kemudian kita melangkah next, inti sel atau nukleus. Nah, di sini inti sel atau nukleus adalah pengendali, gitu ya. Pengendali semua aktivitas. Jadi start nolnya dari sini, ya, dari nukleus. Ya, ada nukleus, ada nukleoplasma, ada selaput inti, ada kromatin. Nah, ini kromatin ini mungkin adik-adik bisa melihat gen gitu ya, keturunan-keturunan di sini, keturunan si A, keturunan si B, ini dari sini cirinya, berawalnya dari sini, bergeraknya ya. Oke, itu penjelasan daripada bagian sel yang disebut dengan inti sel atau nukleus. Ini tampilannya. Jelas ya anak-anak sekalian? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ini yang ketiga ya. Jadi bagian sel yang ketiga adalah sitoplasma. Ini tidak asing lagi sebenarnya ya tentang sitoplasma ini karena di sini bisa juga ditampilkan. Ya. Nah, di sini. Ini adalah bentuk sel yang berupa namanya adalah sitoplasma. Ini bagian-bagian sel yang lain. Ya. Ada yang namanya mitokondria. What is the meaning of mitokondria? Dengan fungsinya seperti ini. Jadi sebagai tempat respirasi sel atau pembentukan energi. Ya. Nah, tadi ya di sini. Nah, ini komponen kimiawi. Nah, nanti karbohidrat di sini itu akan diproses di sini.
ya, oleh mitokondria. Karena mitokondria dalam sel itu sebagai tempat respirasi sel atau pembentukan energi. Jelas ya? Di semua tampilan yang Bapak tampilkan di sini semuanya berkaitan atau bertautan gitu ya. Jadi itu adalah sistem ya dari sel. Oke, itulah mitokondria. Kemudian di sini. Ternyata struktur sel ini banyak juga ya. Ya, banyak. Ada yang namanya RE. RE itu kepanjangan daripada retikulum endoplasma. Di sini ada yang namanya RE kasar dan ada yang namanya RE halus. Ya. Nah, retikulum endoplasma ini berperan dalam sintesis protein. Ya. Nah, tadi Bapak katakan bahwa komponen kimiawi terdiri daripada protein, ya, itu akan diproses di sini, ya, oleh retikulum endoplasma. Ini bentuknya seperti begini, anak-anak sekalian. Ya, ini dalam istilah Inggris, ya, endoplasmic reticulum, ya, artinya retikulum endoplasma di sini. Nggak usah heran, nggak usah asing, biasa aja, santai aja, ya. Yang penting adik-adik ikro, gitu ya. Jadi segala sesuatu kalau kita sudah tidak suka itu susah. Tapi kalau kita sudah diawali daripada suka itu enak, gitu ya. Itu suka. Dan kalau diawali dari suka enak, ya. Tidak ada paksaan. Ya, jadi tidak ada tekanan dari luar ataupun dari dalam. Mau bahasa Inggris, mau istilah biologi, ya, terserah. Yang penting ada niat. Ya, innamal a'malu bin niat. Jadi segala sesuatu itu diawali dari niatnya. Ya. Jadi adik-adik nggak usah pusing dengan adanya istilah endoplasmik retikulum. Ya. Itu bisa dicari, itu bisa dibaca, dan itu bisa ditanyakan. Apa fungsinya RE di sini? Nah di sini, ya, fungsinya. Jadi semuanya sudah disampaikan gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah ikro. Ya, Rasulullah pun dilahirkan ke muka bumi ini tidak bisa apa-apa. Ya, ketika itu ditanya oleh malaikat Jibril, gitu. Ikro. Kata Nabi Muhammad, ma'ana biqauli, apa yang harus saya sampaikan? Karena beliau tidak bisa membaca. Tapi terus ikro. Akhirnya menjadi rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan kita semua dengan belajar biologi ini sebagai sumber kehidupan atau sebagai tempat hidup di alam ini, kita menjadi rahmatan lil alamin. Oke, itulah retikulum endoplasma. Ya, ada RE kasar, ada RE halus. Nah, di sini ada bedanya, ya. Jadi berperan dalam sintesis dan pengangkutan lemak. Karena tadi Bapak katakan di sini ada lemak, lipid, ya. Di semuanya nanti akan dikerjakan. Nah, ini ribosom, ya. Jadi bagian selanjutnya daripada sel adalah ribosom. Ya, ribosom ini ada ribosom bebas dan ribosom terkait, ada ribosom subunit besar dan subunit kecil. Dan di sini terjadinya proses protein, ya. Tadi di awal Bapak katakan bahwa sel ini protein, ya. Dan ini ada ribosom. Jadi petugas yang melakukan proses secara enzimatik di dalam sel adalah ribosom. Nanti fungsinya yang lebih jelas bisa adik-adik cari ya di buku sumber yang lain. Jadi inilah ribosom, bentuknya seperti ini, gitu ya. Ini adalah ribosom bebas dan ribosom terkait, artinya masih ada ketertautan, dan ini adalah ribosom subunit besar dan subunit kecil. Oke, kita melangkah. Jadi selain ribosom, ternyata sel itu memiliki badan Golgi, ya. Nah ini
Ya, istilahnya dalam bahasa Inggris semua. Adik-adik tinggal cari apa namanya translate our Indonesia atau our Arab, ya silahkan gitu ya. The Golgi apparatus, ya. Kemudian Peace lumen, ya lengkaplah di sini, ya. Dan ini adalah fungsi, ya fungsi daripada badan Golgi, ya. Badan Golgi membentuk dinding sel tumbuhan, membentuk bahan membran plasma, membentuk lisosom, tempat sekresi senyawa-senyawa sekret, ya, kelompok karbohidrat, lipida, dan protein. Jadi semua zat makanan itu tidak semuanya diserap oleh sel dan tubuh kita, tapi harus ada yang dikeluarkan. Ya, kalau tidak dikeluarkan itu akan menjadi penyakit namanya, ya. Ya coba aja kalau adik-adik tidak buang air besar, kan sakit. Artinya apa? Jadi semua zat kalau berlebihan itu akan menjadi racun, ya. Yang namanya racun itu harus dibuang, gitu ya. Karena di muka bumi ini tidak ada obat sebenarnya, ya. Tidak ada obat, tapi hanya berfungsi untuk menetralkan dan meminimalisir. Sakit dan tidaknya tergantung bagaimana kita cara pola makan. Kalau pola makan kita teratur, ya otomatis tubuh pun akan sehat. Tapi kalau pola makan kita tidak teratur, ya siap-siap untuk sakit. Oke, itulah badan Golgi. Ya, badan Golgi ini merupakan strukturisasi daripada sel, ya. Awal. Oke, kita lanjut. Lisosom. Lisosom ini merupakan strukturisasi dari sel, ya, yang mana kalian bisa melihat dengan seksama. Ya, lisosom itu ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya lisosom. Lisosom struktur di bagian-bagian daripada lisosom. Ya. Itu bisa kalian lihat di sana, ya, dan nanti kalian cari gitu kan. Karena nanti di akhir dari apa namanya penyampaian ini ada lembar peserta didik yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini lisosom, ya, ini merupakan bagian daripada sel yang berfungsi. Jadi di sini lisosom, ini gambarnya seperti ini dalam sel, ya. Kalau kita lihat dengan pembesaran, ya, seperti ini. Lisosom itu posisinya di sini. Ini adalah sebuah sel. Ya, kalau kita iris, nanti akan ada di dekat membran sel atau dinding sel. Kalau diperbesar lagi seperti begini, ini namanya lisosom yang berfungsi ini. Oke? Oke. Pasti oke lah. Oke, kita lanjut. Kloroplas. Ya. Jadi banyak ya bagian-bagian atau strukturisasi atau organel daripada sel itu. Ada yang namanya kloroplas. Mungkin adik-adik kalau istilah manusia itu ada yang namanya albino, ya, atau pigmen, ya, warna lah. Nah, kloroplas ini adalah merupakan warna. Adanya bunga putih, ungu, merah, kuning, hijau, ya, kelabu, itu adalah namanya kloroplas, ya, namanya kloroplas atau zat warna lah. Kalau adik-adik suka menggambar, itu kan apa namanya warna-warni di dalam watercolor itu dalam biologi kloroplas namanya, ya. Jadi nggak usah apa namanya susah-susah gitu, ya. Biasa aja, santai aja, yang penting ikhlas membacanya. Ya, tidak ada manusia lahir ke dunia ini langsung cerdas, langsung kreatif, langsung inovatif, ya, tidak.
Ya, tapi mereka berlatih, belajar, berlatih, belajar. Itu kuncinya. Di semua orang yang selalu berlatih, yang selalu belajar, itu pasti target akan tercapai. Dan jangan lupa, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi jangan sampai sombong. Karena di sini Allah tidak menyukai orang yang sombong, gitu ya. Innallaha la yuhibbul mu'tadun. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong. Mengapa ini Bapak sampaikan? Ya, jadi inilah kesempatan, ya, inilah kesempatan buat Bapak untuk menyampaikan hal-hal yang baik, gitu. Ya, kalau adik-adik belajar dengan tulus dan ikhlas, kemudian tidak sombong, nah itu adalah panutan, gitu ya, panutan bagi khalayak masyarakat yang ada di lingkungan kalian sendiri. Jadi, kalau memang ada yang bertanya, jawab, ya, tentang apa saja. Karena kalian adalah pelajar, yang namanya pelajar itu harus selalu update, ya. Harus selalu update tentang ilmu pengetahuan, baik pengetahuan IPS, IPA dan lain sebagainya. IPA itu berkaitan dengan eksak, IPS berkaitan dengan sosial, ya. Jadi adik-adik harus memang berpikir realistis dan logis, gitu. Selain realistis dan logis, adik-adik harus menciptakan bagaimana kecerdasan itu terbentuk, bagaimana kreativitas itu terbentuk, bagaimana inovasi itu terbentuk. Nah, semua kata cerdas, kreatif, inovatif itu berawal dari titik nol yang namanya ikro, gitu ya, membaca. Ya, oke, ini adalah kloroplas. Jadi kloroplas itu adalah zat warna, ya. Ada yang merah, kuning, hijau, gitu. Ada lagunya kan. Balonku ada 5, gitu ya. Itu kloroplas, ya. Nah, ini kalian bisa membandingkan mana warna merah, warna putih, warna ungu, warna hitam. Nah, ini ya, ini adalah jaringan, gitu ya, jaringan yang ada dalam sel. Ini adalah sebuah daun, ya. Sudah jelas di sinilah daun. Kalau diiris, ya diiris dengan menggunakan mikroskop, ya, dengan pembesaran berapa, gitu ya. Di sini ada jaringan daun, ya, ada jaringan daun hasil pemotongan melintang. Ini bisa dilihat nanti manakala kita melakukan eksperimen. Karena biologi itu berkaitan atau bertautan dengan eksperimen atau percobaan. Ya. Nanti adik-adik ada di sini sebuah sel yang sudah ada di laboratorium biologi di SMA Negeri 1 Kalijati, dan itu bisa dipraktekkan, ya, atau praktikum, gitu. Nah, disinilah, ya, ini adalah jaringan daun, ya, hasil daripada pemotongan kemudian dimasukkan dalam mikroskop. Inilah bentuknya seperti ini, ya. Jadi ada lebih detail, lebih seksama, ya, bahwa sel daun ini ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, inilah, ya, jadi alurnya seperti ini, ya, ada ini, kemudian ke sini, dan inilah, ya. Nah, di sini ada bagian-bagian. Kloroplas banyak terdapat di sel-sel parenkim di mesofil daun, ya. Jadi zat warna itu kebanyakan posisinya di daun, bukan di batang, bukan di ranting, gitu ya. Kalau di batang itu ada xilem, ya kan? Kalau di daun itu ada flum, ya. Nah, xilem dan flum ini dalam tumbuhan ini itu berfungsi sebagai alat transportasi. Kalau dalam tubuh manusia itu ada darah sebagai alat transportasi. Kalau tidak ada tumbuhan di alam ini, tidak akan ada kehidupan. Percaya atau tidak? Ya. Jadi kalau tidak ada tumbuhan yang memiliki kloroplas yang berwarna hijau, kalian bisa percaya atau tidak, jelas di sini tidak akan ada kehidupan. Karena sumber energi bersumbernya adalah dari sinar matahari,
yang bekerja sesuai serasi dengan fungsinya, memberikan sinarnya, ya, atau apa namanya, sinarnya ya, bukan cahaya. Jadi sinar matahari, ya, memberikan sinar, ditangkap oleh semua tumbuhan hijau yang ada di alam, kemudian ditangkap oleh tumbuhan hijau, dan tumbuhan itu dimakan oleh manusia, hewan, baik itu hewan bersel satu atau hewan bersel banyak atau uniseluler atau multiseluler, makan, hasilnya adalah energi. Jadi sumber energi adalah sinar matahari, bukan cahaya matahari, tapi sinar matahari. Oke, kita lanjut. Ini bagian dari sel yang namanya kloroplas, ya, atau zat warna hijau daun. Ternyata kan di alam itu bukan hanya warna hijau daun saja yang ada, ya, seperti pada bunga, ada orange juga ada, banyaklah warna bunga ya. Nah itu adalah pigmen yang bersumber dari kloroplas. Di sini jadi macam-macam kloroplas juga, yang putih apa, yang merah apa, itu nanti silakan adik-adik ikro. Nah, inilah kloroplas. Ya. Kalau di sini berawal daripada sebuah tangkai yang ada daunnya, kemudian diiris seperti ini hasilnya, dan ini akan diperbesar lagi. Inilah bentuknya. Jadi ternyata kloroplas itu ada strukturnya juga atau bagian-bagiannya juga. Ya. Ada automembran, ada inner membran, ada stroma lamela, ada stromanya, ada sifakoid, dan ini merupakan bagian-bagian yang dimiliki oleh kloroplas. Jadi seperti manusia. Manusia itu terdiri dari 3 bagian. Bagian head atau kepala, bagian badan, dan bagian anggota gerak. Sama sel juga memiliki bagian-bagian. Misalnya di bagian kepala kita ada mata, ada telinga, ya. Nah, inilah tadi saya katakan di awal, biology is life. Jadi biologi itu adalah sumber kehidupan. Jadi tidak ada biologi, tidak akan ada kehidupan. Karena biologi itu semua melingkari kehidupan di alam ini dengan biologi. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu tentang. Jadi biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup. Sedangkan makhluk hidup itu diawali daripada sebuah sel. Ya. Lebih jauhnya lagi bahwa makhluk hidup itu dimulai daripada molekul, molekul berkumpul membentuk sel, sel berkumpul membentuk jaringan, jaringan berkumpul membentuk organ, organ berkumpul membentuk sistem organ, dan terbentuklah sosok individu. Ya. Itu lebih lanjut, lebih dalam nanti kita bisa via WA atau email gitu ya dengan Bapak. Oke, kita lanjut ke sentrosom. Ya. Jadi ternyata sel itu banyak juga organnya ya, banyak juga cabangnya. Nah, jadi selain kloroplas, juga sel itu terdiri dari sentrosom. Ini sentrosom bentuknya seperti begini, ada sentriol, ada mikrotubulus. Ya. Dan sentrosom ini di dalam sel itu langsung berfungsi, berperan dalam proses pembelahan sel, yakni dalam pembentukan benang glendon sebagai tempat bergantung atau bergeraknya kromosom. Di sini tadi yang dinamakan dengan kromatid itu ya. Jadi semua ini berkaitan dengan genetika. Ya, nanti di kelas 12 adik-adik bisa belajar dengan lebih dalam gitu ya. Ada kromosom, ada kromatid gitu ya.
Ini berkaitan dengan pewarisan sifat nanti. Sifatnya ini apakah ke ibunya, ke bapaknya, ke kakaknya, atau ke kakeknya, atau ke tetangganya. Bahaya kalau tetangganya ya. Oke, ya itu adalah sentrosom. Di sini ya di dalam sel juga terdapat ada dua badan, ya, yaitu badan mikro, ya, seperti begini. Nah di sini ya setelah sentrosom di dalam sel itu ada yang namanya badan mikro. Ya badan mikro itu terdiri daripada kloroplas, peroksisom, mitokondrion atau mitokondria. Ya. Ini lebih lengkapnya lagi di sini juga ada lipid, ada glioksisom, ya. Ini bagian-bagian daripada badan mikro. Jadi sel itu terdiri daripada badan mikro. Artinya ada yang badan makronya juga ada yang berbadan kecil, ada yang berbadan besar. Kalau dilihat dari arti mikronya di sini ya. Di sini ini adalah bentuk daripada jaringannya dan ini diperbesar ya, dilihat dengan mikroskop seperti begini di dalam badan mikro ini. Ya. Nanti kita bisa langsung praktek lah. Nah, di sini juga ada vakuola. Ya. Jadi tumbuhan pun memiliki vakuola. Ada vakuola sel tumbuhan, ada vakuola sel hewan. Di sini masing-masing memiliki fungsi. Ya, bisa adik-adik lihat di sana bahwa fungsi vakuola itu yang pertama di sel tumbuhan adalah osmoregulator. Dia penggerak semuanya ya. Kemudian menyimpan cadangan makanan. Atau metabolit atau metabolis sekunder. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah berperan untuk menghancurkan bagian sel yang rusak atau tua. Di sini adalah peranan daripada vakuola. Sama di dalam sel hewan juga. Mikrotubulus dan mikrofilamen. Nah di sini adik-adik bisa melihat langsung ya bagaimana mikrotubulus dan mikrofilamen yang ada dalam sel itu. Ini adalah bagian-bagiannya ya. Bagian-bagian inilah nanti akan kita tugaskan kepada adik-adik untuk mendefinisikan, dan fungsinya di sini sudah ada ya. Fungsinya adalah sitoskeleton, pergerakan materi dalam sel. Di semuanya bergerak sesuai serasi dengan fungsinya. Itu adalah mikrotubulus. Kemudian dinding sel. Nah, semua sel itu diawali daripada dinding sel. Dan dinding sel itu adalah pembatas dengan dunia luar, namanya dinding sel. Ya, inilah pembatas. Bentuk dan tipenya seperti ini bisa adik-adik pelajari lebih lanjut. Dan ini bahwa di dalam sel itu sebagaimana sudah Bapak katakan tadi ada transportasi ya. Ada dua macam transportasi di sini ya. Ada transportasi melalui membran, transportasi aktif itu artinya melalui membran. Kemudian ada transport melalui membran. Ada yang pasif ya. Jadi di sini ada dua tipe ya. Kalau transport aktif itu adalah pompa ion ya. Jadi, semuanya akan bergerak ya. Akan bergerak sesuai serasi dengan fungsinya. Di sini ada ruang ekstraseluler, ada ruang intraseluler. Jadi di luar dan di dalam. Semuanya akan bergerak. Kemudian kalau ini transport melalui membran, kalau ini transport melalui membran dengan cara transport pasif. Kalau yang tadi adalah transport aktif. Di sini aktif. Setiap hari bergerak karena aktif untuk melakukan proses pertumbuhan dan perkembangan. Dan ini adalah transport melalui membran. Namanya transport pasif. Ini ada dua contoh
di sini. Ya, ini di luar sel, ini juga di luar sel. Ya, ini kalian bisa bandingkan. Yang A adalah dipermudah dengan saluran protein, yang B terfasilitasi dengan protein pembawanya. Ya, boleh dipelajari lebih lanjut lagi nanti. Dan ini caranya adalah osmosis. Ya, jadi osmosis ini air bergerak dari kiri ke kanan, dari larutan hipotonis ke hipertonis sampai kondisi kedua larutan isotonis. Itu transport di dalam sel. Dan ini adalah yang terakhir, anak-anak sekalian, ya. Yang terakhir adalah plasmolisis dan osmosis pada eritrosit. Ya. Jadi lawan daripada osmosis adalah difusi. Ya. Sudah dikatakan tadi bahwa osmosis itu adalah air bergerak dari kiri ke kanan, dari larutan hipotonis ke hipertonis. Berarti kalau difusi adalah kebalikannya. Ya. Ini osmosis. Ada plasmolisis seperti begini. Ya. Ada hipertonik, isotonik, hipotonik. Kalian bisa membedakan tanda panahnya, ya, seperti begini. Jadi keterangan-keterangannya kalian bisa lebih lanjut untuk dibaca di dalam buku kelas 11 biologi. Oke, itulah penjelasan dari Bapak untuk materi sel. Ya. Tapi selanjutnya perlu adik ketahui bahwa sel itu ditemukan pertama kali oleh para tokoh dan para ilmuwan. Nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Siapakah tokoh-tokoh atau penemu sel yang pertama kali? Untuk itu, Bapak sampaikan cukup sampai di sini. Ya, terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Cerdas, kreatif, dan inovatif. Jangan lupa sholat dan doakan kedua orang tua. Pak, ready. Oke, anak-anak sekalian, itulah penjelasan tentang sel. Ya. Anak-anaknya silakan isi Anak-anak absen. mau bertanya tentang sel itu di sini ya. Jadi nanti ada tugas kelompok ya, yang harus adik-adik kerjakan. Nanti akan Bapak sharekan di Elsaka tugasnya ya. Iya Pak, ya Pak. Jadi yang jelas bahwa kesimpulan daripada sel ini adalah ya, segala sesuatu itu bermula dari sebuah sel. Ya. Bermula dari sebuah sel. Dan sel itu memiliki bagian-bagian atau organ. Kemudian ada juga dua tipe sel. Yang pertama sel prokariotik atau prokariota. Juga ada sel eukariota atau eukariotik. Prokariota itu sel yang belum memiliki bagian-bagian daripada eukariotik. Itu biasanya dimiliki oleh bakteri. Prokariota atau prokariotik. Karena bakteri itu termasuk hewan yang uniseluler. Ya. Oke, barangkali anak-anakku sekalian mau bertanya tentang sel, silakan. Akan Bapak catat di sini siapa yang bertanya atau mau ditanya. Ya Pak, anak-anaknya jangan lupa untuk absen di Oke. chat. Untuk anak-anakku sekalian,
Kalau tidak ada yang bertanya, jangan lupa kalian pijit tombol kehadiran. Ya. Kehadiran, tombol kehadiran atau absensi. Pak, izin Farul mau nanya Pak. Oke, siap. Oke, Parel, mana Parel? Farul Pak, kelas 11 MIPA 2. Oke, siap. Pertanyaannya akan Bapak catat. Apa, Ter? Kan dari B. Matias J dan juga J. Seiden Theodorsan membuktikan bahwa sel hidup bukanlah merupakan kamar kosong, melainkan berisi cairan sitoplasma. Nah, cairan sitoplasma teh apa gitu Pak? Oke, yang lain silahkan. Barusan siapa namanya? Farul Pak. Apa? Fahrul. Fahrul Yaman ya? Ya. Fahrul Yaman. Kelas berapa, Dek? Kelas berapa? IPA berapa maksudnya? IPA 2? IPA 2 Pak. Oke, siap. Fahrul Yaman, 11 IPA 2. Bertanya tentang sitoplasma. Ya. Yang lain silakan, selain Farel, selain Fahrul. Selain Fahrul. Oke, silakan. Selain Fahrul. Hanya satu orang ya. Oke, baiklah, kalau tidak ada lagi, Bapak akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fahrul Yaman Fadilah. Tadi dikatakan di dalam slide ya bahwa tubuh makhluk hidup itu terdiri dari bahan organik dan anorganik. Ya. Jelas ya? Di slide tadi bahwa susunan atau komponen yang menyusun daripada sel itu yang pertama adalah komponen kimiawi dan organel sel. Jelas ya Pak Harul ya? Tadi di awal di slide kalau kita boleh lihat di sini ini ya sitoplasma ya. Jadi yang ditanyakan oleh Pak Harul adalah sitoplasma ya. Nah ini Pak Harul bahwa komponen kimiawi itu ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Yang ditanyakan Pak Harul adalah sitoplasma atau cairannya. Nah di sini sitoplasma di sini ya ini adalah sebuah cairan, ya, sebuah cairan yang berfungsi. Ini adalah sebuah cairan berupa zat, ya, berupa zat yang berfungsi untuk melakukan proses pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Jelas ya, Pak Harul? Jadi dengan kata lain sebagai alat metabolisme ya Pak ya? Ya. Ya Pak, terima kasih. Oke, thank you lot of ya. Jadi cairan sitoplasma ini ya berfungsi sebagai transportasi zat. Nanti
di dalam sel ini ada yang tadi Bapak sampaikan, ada yang difusi, ada yang osmosis cara kerjanya. Ya, dengan melalui selaput semi permeable atau selaput yang hanya dapat ditembus atau dialiri oleh zat yang berupa sitoplasma tersebut atau cairan sitoplasma tersebut. Oke, yang lain selain Fahrul? Oke, Pak, durasinya mungkin udah cukup. Oke, anak-anak sekalian, nanti di LSK bisa dilihat tugasnya ya di LSK nanti ya akan Bapak share. Nanti adik-adik akan mengerjakan lembar peserta didik karena ini adalah kolaborasi ya. Adik-adik mengerjakan langsung 3 mata pelajaran. Ya, bahasa Inggris kelompoknya. Kemudian matematika dan kesenian. Ya. Jadi adik-adik langsung mengerjakan nanti Bapak sampaikan di LSK, ya, lihat. Bahasa Inggris, biologi, seni rupa, ya, dan matematika. Jelas ya? Oke, terima kasih. Bapak sampaikan. Karena waktunya sudah habis gitu ya. Boleh melalui email Bapak ya. Jadi ahmadi75@gmail.com ya, bisa dicatat. Jadi kalian bisa langsung bertanya melalui dunia maya ya. Jadi Dedi Ahmadi 75@gmail.com ya. Jadi semuanya huruf kecil. Dedi Ahmadi, maaf nih lupa nih. Ahmadi Dedi ya, Ahmadi Dedi 75 ya, 75@gmail.com. Boleh bertanya di situ ya. Kita kupas tuntas biologi tentang sel ya. Atau ke nomor WA 085 315 439 301. Oke, thank you a lot of. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.